أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Pada bacaan awalam yarau di sini ada hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi, yaitu apa itu izhar syafawi? Kita coba ulas. Yang pertama, izhar berasal dari kata azhara yuzhiru, artinya menampakkan, menjelaskan, ya. Akan tetapi izhar secara bahasa kita maknai dengan al-bayan, artinya jelas. Kemudian syafawi yaitu berasal dari kata syafah yang dinisbatkan menjadi syafawiyun, artinya adalah dia berkaitan dengan bibir kita, yaitu apabila melafalkan huruf mim ini harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ditahan. Maka awalam yarau, langsung, tidak boleh awalam yarau ada misalkan gunnahnya, tidak, akan tetapi dia harus jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal yarau di sini ada fathah pada lafal ra, yang mana ra tebal bertemu dengan huruf waw, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut di dalam lafalnya, yarau an, ya. Kemudian yarau anna pada lafal anna, di sini ada dua hukum tajwid. Yang pertama kita namakan dengan bacaan gunnah, yaitu ketika apabila ada nun sukun, ada nun tasydid, ia kita namakan dengan hukum bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu kita menahan suara n ya sepanjang 2 harakat, baru dilepaskan anna, baru kita lafalkan na. Kemudian pada lafal na di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Apabila ada fathah bertemu alif, itu kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian khalaqna pada lafal khalaqna di sini ada bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu memantul. Kesalahan yang sering terjadi teman-teman sekalian, sahabat Quran, yaitu adalah dia tidak memantulkan huruf qaf. Contoh khalaqna ini tidak memantulkan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam membaca qalqalah yaitu menambahkan hamzah pada lafal huruf yang dia termasuk huruf qalqalah. Salah satunya adalah huruf qaf. Maka khalaqna harusnya khalaqna, tidak ada tambahan huruf hamzah. Kemudian pada lafal na ada bacaan mad tabi'i, yaitu kita lafalkan ya panjangnya fathah bertemu alif sepanjang 2 harakat. Maka na, maka khalaqna, seperti itu. Kemudian pada lafal bacaan lahum mimma, pada lafal lahum mim, di sini ada hukum tajwid berupa idgham mimi, yaitu adanya huruf mim yang bertemu dengan huruf mim yang serupa. Ini apabila ada 2 mim dia bertemu dalam satu bacaan, atau mim setelahnya datang setelah huruf mim yang sukun, maka dinamakan dengan idgham mimi, idgham mim. Yang kedua mim. Cara membacanya, masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, kemudian ditahan gunnahnya. Maka kita membacanya lahum mimma, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada lafal mimma ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal mim yang berharakat tasydid. Cara membacanya yaitu menahan suara mimnya, suara emnya sepanjang 2 harakat sebagaimana ketika kita menahan huruf nun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Jamzuri di dalam Matan Tuhfatul Atfal
wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Gunnah yaitu menahan. Maka mimma tidak langsung dilepaskan mimma, tapi ditahan dahulu mimma. Kemudian di lafal ma ada kembali lagi kita mendapati hukum tajwid, yaitu mad tabi'i. Adanya fathah yang bertemu dengan alif, yaitu kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian amilat. Pada lafal ta, di sini ada ta memiliki sifat hamas ketika ia sukun. Tapi ketika dia berlafalkan fathah, dhammah atau kasrah atau berharakat, ia tidak terlalu tampak dari hamasnya. Akan tetapi biasa saja ta, ti, tu. Ketika dia sukun baru kita tambahkan amilat. Akan tetapi untuk hamasnya jangan terlalu banyak, jangan amilat sampai terdengar dari makhraj huruf sin, tidak, tapi dia huruf saja, hamas saja, alirkan amilat, ya sedikit, amilat aidina. Kemudian pada lafal ai ada bacaan, yaitu bacaan lin, ditandai dengan adanya fathah yang bertemu dengan huruf lin, yaitu huruf ya. Ya, waw dan ya di dalam bahasa Arab atau Al-Quran itu ada dua. Yang pertama dia menunjukkan huruful mad, yang kedua hurufu, yakni huruf lin, atau juga ada yang menamakan dengan huruful hawa dan sebagainya. Maka dia kita lembutkan dalam pelafalan ai, sempurnakan kasrah untuk menyempurnakan ai-nya sehingga dia suaranya sempurna. Kemudian pelafal aidina, pada lafal di ini kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu pada lafal kasrah bertemu ya sukun. Adanya kasrah bertemu ya sukun dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pelafal aidina an'ama, pada lafal na panjang bertemu dengan hamzah. Maka ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Kapan kita hukumi bacaan tersebut menjadi hukum mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i, di sini na awalnya mad tabi'i, datang setelahnya huruf hamzah dan hamzahnya terpisah, maka dinamakan munfasil karena terpisah. Maka ketika ada hamzah yang datang setelah huruf mad tabi'i dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Untuk panjang mad jaiz munfasil dalam riwayat Imam Hafiz an Asim itu 4 harakat sampai dengan 5 harakat, atau kebanyakan menggunakan yang dia mengambil 4 harakat saja. Maka kita panjangkan aidina an'ama, ya, 4 harakat baru dilepaskan. Kemudian pada lafal an'aman fahum, pada lafal an'a di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Apabila ada lafal an'ama, yaitu adanya huruf sukun bertemu dengan huruf ain, maka dinamakan dengan dinamakan dengan bacaan izhar halqi, dibaca dengan jelas suara nunnya. An'a ya, an'a harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dibaca dengan bacaan dengung, misalnya enggak. Kemudian di sini a-nya harus dibaca dengan jelas, jangan sampai huruf ain masuk ke pada rongga hidung. An'a. Kemudian pada lafal a sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu kita panjangkan sepanjang 2 harakat. An'aman fahum. Kemudian pada lafal manfa ada bacaan, yaitu bacaan ikhfa, ditandai dengan fathatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf fa. Maka cara membacanya, samarkan suara tanwinnya atau suara nunnya. Kalau di sini tanwin berarti samarkan kepada huruf fa. An'aman fa, bukan an'amang fa, tapi dia an'aman fa, langsung kepada makhraj daripada huruf fa. Kemudian fahum laha, mim mati bertemu lam, kembali lagi kita namakan dengan izhar syafawi.
Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah datang setelahnya, itu dinamakan idgham syafawi kecuali dua huruf yaitu mim dan ba. Apabila ada mim mati bertemu mim, itu idgham mimi, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Maka suara mimnya ketika di sini bertemu dengan lam harus jelas karena di situ bacaan izhar syafawi. Fahum laha. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Ma kembali lagi ada fathah bertemu alif, ditandai di sini alifnya kecil yaitu 2 harakat. Kemudian manikun pada lafal kun ada bacaan mad arid disukun yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf di akhir bacaan. Yang sebelumnya sebelum huruf akhir yang diwaqafkan dan disukunkan itu ada huruf mad. Di sini huruf madnya adalah huruf waw. Maka ketika ini kita namakan dengan bacaan mad arid disukun disebabkan karena adanya sukun arid. Awalnya malikuna, kemudian awalnya kunya 2 harakat ketika kita baca secara wasal bersambung. Tapi karena dia waqaf kemudian nunnya sukun, ini kita boleh membaca dengan 3 bacaan, yaitu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Kita ambil yang mana? Ambil yang 4 harakat saja, yang tengah-tengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Malikun. Seperti itu. Kita coba ulang dari ayat awal. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.